Oke, jadi pertama saya akan buka dulu SQL Server Management Studio kita. Oke, nah terbuka. Klik di tombol Connect untuk koneksi. Database, kemudian DB kita kemarin nih, DB underscore TID 20, table. Nah, kita punya satu tabel, yaitu TBL underscore barang. Tabel yang satu ini, kita coba cek dulu, field-fieldnya apa saja, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih select top 1000 rows. Oke, udah ini ya. Nah, datanya kebetulan cuma satu baris, nggak masalah sih. Walaupun cuma satu baris, nggak apa-apa. Nah, ini tabel ini kita mau buat di Visual Studio supaya muncul di tampilan formnya. Ya, jadi ada kode barang, nama barang, dan seterusnya. Kita munculkan di form kita nantinya. Oke. Jadi kita punya fieldnya adalah ini kode barang, nama barang, kuantiti, satuan, merek, kategori, harga beli, harga jual, dibuat pada. Ini data-data yang ada di tabel ini kita akan buat tampilannya atau user interface-nya di Visual Studio. Oke. Jadi kita jalankan dulu nih Visual Studio 2015. Nah, ini kebetulan saya sudah jalankan awal ya. Jadi ini kita akan buat project yang baru saja ya. New project di sini. Oke, tunggu beberapa saat dulu. Masih loading ini. Oke, sudah muncul. Nah, pemilihan project ini seperti biasa kita menggunakan bahasa C#. Jadi kita pilih yang ini, Visual C#. Kemudian tipe projectnya adalah ini, Windows Form Application. Oke. Kemudian untuk bagian location, tempat penyimpanan, nah, tempat penyimpanan sesimpan di TID 20. Oke. Kemudian nama dari aplikasi atau nama dari project, sebuah data master. Ya, contoh aja, data master. Ini kalau sudah sesuai Visual C#, Windows Form Application, kita klik OK untuk membuat project yang baru. Klik izin. Oke. Ya, oke, Kelvin.
sudah berhasil nih, project yang baru sudah tercreate. Oke, kita rancang dulu untuk form kita ini. Jadi yang pertama, sebenarnya di sini cuma cukup satu kontrol aja udah bisa ya. Jadi pertama kita ambil ini namanya data grid view ya. Ini data grid view, klik sekali di sini, kemudian di sebelah sini kita klik sekali lagi. Oke, ini data grid view kita. Kemudian ini kita set supaya data grid view-nya muat di satu jendela Windows kita, satu form. Klik di sebelah sudut sebelah kanan atas, pilih doc in parent container. Fungsi doc adalah ketika kita meresize form kita, maka data grid view-nya tadi akan mengikuti ukuran dari form kita ini. Ya. Jadi cara setnya dari tanda panah ini, kemudian pilih doc in parent container. Kebalikannya adalah undock, berarti kembalikan ke settingan semula. Doc in parent container. Oke, kita ubah dulu bagian properties. Properties untuk formnya ya. Kalau mau ubah properties form, berarti kita kliknya di sini ya, di form 1. Pertama, saya mau set bagian teksnya. Teksnya set master barang. Oke, ini teksnya master. Kemudian untuk ikonnya kita hide saja atau kita sembunyikan. Show iconnya kita set jadi false ya. Nah, jadikan false dulu. Kemudian oke, ini bisa kita ganti dulu ya. Tarik dulu ini FFM barang. Oke, kita rename ya, kita barang. Kemudian nextnya kita set, kita tambah satu form lagi ya. Jadi ini masternya nanti, ini master barang di sini. Kemudian kita tambah satu form lagi,
Cara penambahan form masih sama ya, sama seperti sewaktu kita belajar di Visual Basic, bahasa Visual Basic. Caranya dari Solution Explorer, klik kanan di project ini, klik kanan, kemudian kita tinggal pilih Add Windows Form. Oke, sudah muncul. Nah, kita tambahkan satu form yang baru, yaitu Windows Form. Ya. Nama formnya kita set frm.main.js. Form utama. Ya. Ini form utama kita. Oke, bagian teksnya kita ganti juga. Nah, aplikasi jual beli contohnya. Kemudian untuk bagian ini ikonnya juga sama, kita hide-kan show icon. So icon kita false-kan. Kemudian untuk Windows State, ini bagian ini Windows State kita set jadi maximize. Jadi artinya ketika awal jalan, form ini akan di set ukurannya maximize. Ya. Kalau minimize ya berarti ke taskbar nggak muncul nanti minimize. Maximize berarti langsung ukuran maksimumnya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita jalankan, kita start ya. Ini kita startkan dulu. Oh, ulang. Oke, ini udah jalan. Nah, yang pertama jalan adalah master barang. Ya kan? Nah, sementara di sini kita mau set supaya nanti yang jalan duluan adalah si FRM main ini atau form utama. Di mana form utama ini nanti mengandung menu-menunya. Jadi untuk menu kita bisa aja set pakai ini, menu strip. Nah, ini seharusnya juga udah pernah kita pakai sih, menu strip. Ya, ambil menu strip, ini contoh, ini kita set master, ini bagian exit untuk keluar. Nah, untuk masternya nanti ada salah satunya master belakang. Oke. Jadi ini form utama kita. Jadi seharusnya sewaktu kita start, maka yang start harusnya adalah form utama, bukan master barang ini ya. Jadi untuk ubah startup form, nggak bisa pakai cara seperti yang di Visual Basic ya. Bahasa VB kan pakai caranya seperti ini. Klik kanan, properties. Kemudian kita cari startup form. Nah, di sini tidak ada istilahnya startup form ya, cuma ada startup object. Data master program. Ini memang defaultnya sudah pasti di sini. Data master program ya, defaultnya memang di sini. Nah, jadi untuk set form mana yang jalan duluan, kita tariknya di bagian Solution Explorer. Ini ada satu program.js ya. Ada satu program utama, isinya cuma code aja, code-nya seperti ini. Nah, di garis yang satu ini application.run. Nah, ini kita ganti. Ini mau start form apa dulu? Form yang mau kita start adalah frm_main. Jadi di sini tinggal kita set aja frm_main seperti ini. Oke. Nah, berarti ketika jalan, ya, program kita ketika jalan, maka kita jalankan form frm_main. Oke, ini hasilnya ya. Jadi form utama yang jalan dulu, baru nanti kita panggil master barang, barulah muncul form yang untuk barang yang tadi. Nah, di form main ini ada satu properti lagi yang perlu kita set, yang perlu kita setting, yaitu untuk menentukan bahwasannya form
form main ini adalah form utama, ya, form parent, form induk. Nah, cara setnya kita bisa cari di bagian property is MDI container. Bagian is MDI container, setkan menjadi true seperti ini. Oke. Nah, setelah kita set jadi true, maka akan terbentuk area seperti abu-abu. Ya. Abu-abu di sini artinya adalah form anak nanti akan muncul di area abu-abu. Form anak tidak bisa melewati area abu-abu. Oke. Kemudian kalau kita start, maka hasilnya nanti tampilannya jadi seperti ini. Jadi ketika kita klik di master barang, maka form barang akan muncul di area abu-abu. Tidak bisa melewati area abu-abu. Oke. Nah, untuk yang form main ini kita udah selesai, ya. Nanti baru lanjut lagi coding yang lain. Sekarang kita beralih ke FRM underscore barang, ya, form ini. Nah, di form ini kita mau munculkan data yang ada pada table underscore barang ini, ya. Data yang ada pada table underscore barang. Jadi ada satu garis data ini mau kita munculkan di data grid view. Data grid view itu adalah tampilan seperti tabel, ya, atau bisa kamu bayangkan tampilannya sama seperti Excel. Jadi ada kotak-kotak, ada sel-sel. Itulah data grid view. Oke, kita akan start dulu coding. Klik 2 kali di area terban di sini. Klik 2 kali. Nah, kita akan masuk ke bagian form barang load. Nah, berarti ini kapan coding yang di form load ini dikerjakan, FRM barang load ini dikerjakan ketika kita membuka form 1 ini, ya, atau ketika awal form barang muncul, coding yang diletakkan di sini akan eksekusi dulu, barulah form barangnya dimunculkan. Jadi codingnya execute dulu, sudah selesai execute, barulah form ini muncul. Ya. Oke, di form barang kita akan pakai subprogram. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita pernah bahas mengenai ada 2 jenis subprogram, yaitu yang menggunakan void, ya, kemudian satu lagi yang function. Nah, bedanya apa? Cek kembali pertemuan minggu. Oke, kita akan buat satu buah void. Jadi kata kunci untuk buat void berarti adalah void. Ya. Private dengan public artinya apa? Kalau private berarti hanya bisa dipanggil di tempat kita deklarasikan. Ya, dalam artian berarti hanya dikenali di FRM barang saja. Di luar dari FRM barang atau di luar dari kelas ini, maka void yang satu ini tidak akan dikenali. Ya. Dan voidnya kita berikan nama contoh get data barang. Oke, ya, bentuknya seperti private void get data barang ini kita bebas nama. Ya, untuk bagian ini tentunya kita bebas berikan nama. Oke. Untuk mengambil data dari sebuah database, syarat utama adalah kita harus melakukan koneksi ke database. Setelah koneksi, barulah kita bisa ambil datanya. Jadi untuk melakukan koneksi, caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi pertama kita buat stringnya. Nah, yaitu function string. Jadi di sini ada 1, 2, on str. Kemudian untuk objek koneksi kita pakai SQL function. Di mana untuk menggunakannya kita perlu info. Kita perlu tambahkan using system data.sql. Ya. Ini library ini dia mengandung perintah-perintah yang berkaitan dengan database. Ya. Untuk mengambil data, mengeksekut perintah SQL, itu ada di sistem berdata
kedua kita set lagi objek koneksinya. Terus kita connection. Jadi kita punya satu dua SQL connection ini adalah sebuah objek, ya. Sebenarnya lebih tepatnya nih kelas. Kelas ini kita jadikan sebagai sebuah objek nantinya, ya. Jadi untuk jadikan dari sebuah kelas jadi objek gimana? Gunakan kata kuncinya new, ya. Kemarin juga sudah pernah saya jelaskan. Oke, next kita tambahkan satu dua data daftar. Ini aja, bisa kedengaran, ya. Oke, saya tambahkan satu objek lagi, namanya adalah SQL Data Adapter, ya. Nanti kita lihat ini fungsinya untuk apa ini, SQL Data Adapter, DA, ya. Jadi ini tipe data atau tipe objeknya, kelasnya apa, ya. Kalau yang ini berarti tipe data. Tipe datanya string, nama variabelnya constr. Ini kelasnya adalah kelas SQL connection atau tipe objek lah, katakanlah tipe objek. Jenisnya tipe. Oke, nah lanjutkan kembali. Nah, jadi kalau yang seperti ini, dari mana kita tahu ini adalah tipe data? Kemudian dari mana kita tahu itu adalah sebuah kelas? Nah, gampang aja. Kalau kelas, lihat aja warnanya. Biasanya warnanya agak gini, hijau. Ini adalah sebuah kelas, ya. Jadi dari kelas itu kita jadikan sebagai sebuah objek. Oke. Nah, kalau yang tipe data string integer gimana warnanya? Warnanya adalah biru seperti ini. Kalau yang seperti ini berarti adalah sebuah tipe data. Kalau yang warna hijau seperti ini berarti adalah sebuah kelas. Oke. Nah, jadi kalau untuk pakai kelas nanti caranya tentu agak berbeda. Kelas ini kalau kita mau gunakan, kita perlu jadikan sebagai sebuah objek yang baru. Cara jadikan dari sebuah kelas menjadi objek gimana? Gunakan kata kunci new, ya. Nanti kita tes. Oke. Nah, jadi ini saya akan isi dulu untuk constr. Nilainya adalah, nah ini connection stringnya. Connection stringnya kita set aja seperti ini. Server sama dengan titik. Oh ini servernya seperti biasa ya. Nama server sewaktu kita melakukan koneksi ke SQL server kita, yaitu ini ya. Server name-nya adalah ini. Saya copy aja langsung di sini. Oke, slash-nya 2 kali seperti biasa. Kemudian database. Database-nya kita mau koneksi ke db underscore TID 20. Kemudian jangan lupa seperti biasa integrated security kita set jadi connection string-nya sama persis. Oke, kemudian kita buat objek koneksinya. Nah, caranya ini kita pakai try catch ya, seperti biasa ya, try. Oke, ya. Nah, untuk objek koneksi con, ya. Nah, karena ini adalah sebuah kelas, ya. Ini adalah sebuah kelas warna hijau, atau kamu bisa dekatkan nanti ada tulisan kelas. Nah, kalau ini didekatkan sama juga ada kelas. Ini didekatkan kelas system.string. Ini adalah tipe data sebenarnya. Kalau yang warna biru seperti ini, ya. Walaupun ditulis kelas, sebenarnya seharusnya ini adalah sebuah tipe data. Oke.
Nah, kita buat satu objek yang baru dulu. Con sama dengan dari sebuah kelas kita mau jadikan objek, maka gunakan kata kunci new. Nah, new ini kelasnya apa? Kelas SQL connection. Buka kurung. Parameternya apa? Parameternya adalah constr. Oke, seperti ini. Nextnya kita buka koneksi. Con.open. Buka koneksi. Ya. Nah, setelah kita con.open, maka ini berarti adalah kita sudah melakukan koneksi ke SQL server kita. Ya, ibarat kamu melakukan file connect, klik connect. Nah, sama seperti ini. Berarti dalam keadaan seperti ini, kamu sudah bisa melakukan eksekusi perintah-perintah SQL. Nah, cuma eksekusinya kita harus sediakan objek yang lain lagi. Oke. Next. Di sini saya tambahkan beberapa variabel dulu. Variabel yang nanti akan kita gunakan string SQL. Kemudian data table titik. Nah, ini juga adalah sebuah kelas ya, data table. Data table sesuai dengan namanya, ini fungsinya untuk menyimpan data dalam bentuk sebuah tabel ya. Tapi penyimpanannya ada di memori. Oke. Jadi penyimpanan data dalam bentuk table itu namanya data table. Oke. Next, berikutnya kita set lagi ini. Ini berarti kondisi kita sudah buka koneksi ya. Koneksinya sudah terbuka. Berikutnya kita set perintah SQL-nya. SQL sama dengan. Oke, kosongkan dulu. Nah, perintah SQL-nya adalah ini. Select kode barang, nama barang, quantity, satuan, merek, kategori, harga beli, harga jual, dibuat pada. Inilah perintah SQL-nya, from db_barang. Oke, jadi kita tinggal ketikkan di sini. Sebenarnya bisa aja kita pakai select bintang ya. Select bintang from table barang seperti ini. Bintang from barang, lebih singkat sebenarnya ya kan, ketimbang kita harus sebut satu persatu fieldnya, kode barang, nama barang, dan seterusnya. Nah, bintang kan artinya adalah ambil semua kolom beserta semua data ya kan. Nah, sebenarnya bisa aja kita pakai ini, cuma cara ini tidak disarankan ya, jangan pakai tanda bintang. Usahakan tetap menggunakan sebutkan nama kolomnya satu persatu kolom. Oke. Nah, kenapa? Karena ada efeknya. Efeknya adalah kalau data kita banyak ya, puluhan ribu baris atau bahkan sampai ratusan ribu baris data, ini sangat pengaruh sekali. Kalau kita tulis kolom yang seperti ini, kita tulis kolomnya satu persatu, itu lebih cepat untuk loadingnya dibanding kita cuma tulis select bintang. Bintang itu berarti nanti dia mau baca lagi, baca kolomnya satu-satu, jadinya agak lambat nanti. Ya, jadi usahakan biasakan ketika kita mau mengambil data dari sebuah tabel, maka sebutkan satu persatu kolomnya. Ya, jadi yang pertama adalah kode barang. Di sini saya tulis kode skop barang, kemudian nama skop barang, titik, satuan, merek, harga beli, harga jual, dibuat ada. Oke ya, perintahnya seperti ini, panjang. Oke. Next, perintah SQL-nya kita udah ada. Tadi nextnya adalah kita tinggal eksekusi perintah SQL ini. Oke, dan hasilnya nanti kita mau letakkan di atau kita simpan di data table kita ini. Ya, dari data table ini nanti kita set data table-nya nanti muncul di data grid view kita. Oke, jadi untuk eksekusi sementara ya, untuk mengeksekusi perintah SQL ini kita butuh satu lagi yang namanya SQL Data Adapter TA. Makanya di sini ada deklarasi satu ini TA.
Ya, cara pakai data adapter seperti ini. DA, karena ini adalah sebuah kelas, maka gunakan kata kunci new. Ya, ingat aja, kalau kelas berarti harus new dulu, baru bisa kita gunakan. New SQL data adapter, buka kurung. Parameter untuk data adapter itu ada dua, yaitu yang pertama adalah apa perintah SQL yang akan kita eksekusi, kemudian objek koneksinya, di mana objek koneksinya ini harus yang sudah dalam keadaan koneksinya terbuka. Jadi harus ada open dulu. Kalau nggak open, ini nanti terjadi error. Ini nggak bisa. Ya. Jadi DA-nya kita sudah set perintah SQL-nya ini, objek koneksinya ini. Oke, sudah kita set di DA, ya, di variabel DA. Next-nya adalah mengisikan dari DA ini, data adapter, kita isikan datanya ke data table. Ya, jadi kalau ibaratnya SQL data adapter ini sebenarnya sebagai apa? Perantara. Kita katakan sebagai perantara untuk mengisikan data ke data table kita. Ya, jadi untuk mengisikan data ke data table gimana? Nah, ini kan data table. Data table DT ini juga sama. Ini adalah sebuah kelas ya. Kalau sebuah kelas mau kita pakai, berarti kita perlu new dulu ya. DT sama dengan new data table. Nah, untuk data table ini tidak perlu parameter. Jadi cukup buka kurung, tutup kurung, titik koma, selesai. Ya. Jadi ini sudah jadi sebuah objek yang baru, DT. Nah, dari DA atau SQL data adapter ini, kita mengisikan nilainya ke data table kita. Cara mengisikan nilai simpel sekali. Gunakan perintah ini, da.fill.dt. Nah, jadi kalau kita terjemahkan berarti artinya adalah data adapter mengisikan ke data table. Jadi data adapter kita kan tadi ini, ya, perintah SQL-nya ini, koneksinya ini. Isikan datanya ke data table. Ya. Nah, berarti kondisi yang sekarang data table kita setelah eksekusi baris ini, data table kita sudah memiliki data. Ya, datanya apa? Datanya berarti ini tabel yang satu ini. Oke. Next, ini berarti datanya sudah kita ambil dari database, sudah berhasil kita ambil. Next-nya adalah ini. Tadi kita sudah open, di sini kita close-kan koneksi. Con.close. Close koneksi, tutup koneksinya. Ya. Jadi udah open, jangan lupa untuk selalu ditutup. Apa efeknya kalau kita tidak menutup koneksi ya? Jadi kalau di SQL Server yang Express Edition punya maksimum connection. Maksimumnya adalah 32 koneksi. Jadi di luar dari 32 koneksi itu otomatis tidak bisa koneksi lagi. Tidak bisa kita koneksi ke SQL Server kita. Jadi begitu kita melakukan perintah SQL, begitu kita sudah ambil data dari database, langsung putuskan koneksi. Tujuannya untuk apa? Misalkan user kita banyak sekali, ya, usernya banyak. Nah, karena ada keterbatasan untuk yang Express ini hanya 32 koneksi, bisa saja kalau kita nggak close koneksi, user lain yang pada saat login atau pada saat dia mau ambil data, jadinya tidak bisa masuk, jadinya tentunya error. Ya. Jadi umumnya biasanya kita melakukan setelah kita open, kita ambil data, langsung di close koneksinya, putuskan. Tujuannya untuk apa? Supaya user lain bisa ambil data yang lain. Ya. Jadi user lain juga sama, user lain begitu dia ambil data, dia langsung tutup, close koneksi. Oke, nah selain itu dengan kita menutup koneksi tentunya lebih menghemat kinerja dari komputer kita, ya, RAM-nya, prosesornya, kerjanya jadi berkurang, ya. Begitu kita putus koneksi, nah maka tentunya ada pengaruh ke kinerja komputer kita juga. Oke, jadi prosesnya harusnya seperti ini, sudah open, ambil data, tutup langsung koneksinya.
Oke, next kita sudah tampung datanya di variabel dt. Dari variabel dt ini kita mau set ke datanya ditampilkan di data grid view kita ini. Data grid view ini tadi belum kita berikan nama ya. Yang satu ini data grid view. Kita set aja namanya untuk bagian name ini. Kita set dgv barang contohnya ya. Data grid view barang. Cara kita set data grid view-nya, ambil data dari data table ini, simple. Gunakan dgv barang dot data source, sumber datanya, ya. Sumber datanya diambil dari dt. Oke, jadi ini kan tadi datanya kita tampung di variabel dt. Nah, jadi di data grid view barang, sumber datanya adalah data table kita. Oke, nah selesailah untuk void get data barang ini. Nah, jadi di sini kita tinggal panggil saja. Ketika form barangnya muncul, ya, ketika form barang kita tampilkan atau kita panggil, maka di form load-nya kerjakan apa? Kerjakan get data barang. Nah, panggil ini. Oke, jadi ini apa ini isinya? Isinya adalah ya ini yang barusan kita buat private void get data barang. Jadi get data barang akan memanggil code-nya dari sini sampai habis. Ya, jadi cukup kita tulis seperti ini, get data barang. Kalau mau cara cepat lihat isinya, klik kanan, kita bisa pilih go to definition atau ada shortcutnya F12, klik. Nah, ini langsung nampak. Oh, get data barang rupanya code-nya ini ya. Nah, untuk form barang ini kita selesai ya, kita udah selesai. Nah, sekarang kita pindah ke ini form main kita. Jadi di master ketika kita klik di ini di barang ini, maka yang muncul adalah form barang ya. Jadi kita add-kan code di bagian master barang, klik 2 kali di sini. Oke, jadi kalau di C ya, di bahasa C sebaiknya jangan, sebenarnya bisa aja kita tulis frm barang dot show, bisa seperti ini ya. Ini nah rupanya tak bisa ini ya. Di C ini nggak bisa langsung ya. Kalau di VB itu kan bisa nama form dot show ataupun nama form dot show dialog. Nah di C, di bahasa C itu tidak diperbolehkan. Jadi kenapa tidak diperbolehkan? Nah, ada alasannya. Karena form barang ini adalah sebuah kelas, ya, kelas FRM barang. Nah, kalau kelas, ingat aja kalau kelas kita perlu jadikan objek dulu, sama seperti yang tadi, yang ini. Ini kan semuanya adalah kelas, yang warna hijau itu adalah kelas. Kalau dari kelas kita mau pakai, syaratnya adalah kita perlu jadikan sebagai sebuah objek dulu. Cara jadikan objek gimana? Gunakan kata kunci new seperti ini. Ya, jadi untuk panggil form barang kita perlu jadikan sebuah objek dulu. Ya, kita set dulu satu buah. Ini berarti ini FRM barangnya, FRM barang. Kemudian ini kelasnya ya, kelas FRM barang. Nama objeknya kita set contohnya F barang. Oke, ya seperti ini. FRM barang FRM underscore barang sama dengan F barang. Ini kelasnya. Oke, ini namanya. Ini name-nya. Name-nya bebas. Oke, baru ingat ini kan kelas. Kalau kelas kita mau pakai berarti tuliskan new ya, gunakan kata kuncinya new seperti ini. Oke, barulah kita bisa gunakan show yang tadi. Nah, oke. Show. Nah, barulah ini enggak error. Oke, nah kita coba tes start kan. Oke, sudah start. Master
barang contohnya. Oke, nah ini udah muncul, ya kan? Nah, datanya juga udah sama, udah muncul sama seperti ini, motherboard dan sebagainya. Ya, data sudah muncul, cuma di sini ada yang aneh, yaitu form master barang ini kalau kita klik yang master, ini yang master barang ini jadinya sembunyi. Nah, di belakang jadinya dia. Nah, ya, ini jadinya dia di belakang. Jadi ini bisa saling menimpa, antar form ini bisa saling menimpa. Nah, semau set supaya tidak bisa saling menimpa antar form ini. Jadi form master barang induknya adalah ini sebenarnya, yang form utama FRM main kita. Cara setnya gampang, kita cukup tambahkan ini saja, f barang dot mdi parent sama dengan this. Oke, f barang dot mdi parent sama dengan this. Artinya apa ini? Artinya adalah form barang ini parent induknya, ya, atau orang tuanya. Oke, form barang orang tuanya adalah this. This ini siapa? Ya, form main ini, FRM main. Berarti ini, ya, form barang orang tuanya adalah FRM main. Itu maksudnya. Ini kita coba jalankan kembali. Master barang. Nah, ini nggak bisa keluar lagi, ya. Mau keluar area pun nggak bisa, mau saling menimpa pun nggak bisa. Oke, jadi ini efeknya, ya. Jadi tidak bisa keluar dari area form induknya. Jadi tetap di dalam area form induk. Oke. Nah, kemudian ini datanya bisa diedit ini, ya. Datanya. Nah, ya kan? Ini juga sama nih. Nah, ini bisa diedit lagi. Nah, ini semua set supaya pengeditannya tidak bisa. Termasuk ini bisa hapus ya. Ini bisa hapus, delete. Nah, bisa tambah data yang baru juga sih. Nah, ini semua saya mau matikan. Add-nya, edit-nya, kemudian delete-nya kita mau matikan aja. Ya. Kemudian untuk pemilihan baris, ini kan pemilihannya satu persatu kolom ini. Saya mau set supaya pilihnya langsung terpilih satu baris. Nah, cara setnya kita balik dulu ke reference barang ini, ya. Kita klik di data preview ini, klik di tanda panah sebelah kanan atas, kemudian kita uncheck saja ini 3. Enable adding, enable editing, enable deleting. Berarti nggak bisa add, nggak bisa edit, nggak bisa delete. Oke. Nah, kemudian kita set lagi bagian properties ya. Ini ya, yang data grid view barang, kita set bagian propertiesnya. Multi select ini tidak usah. Selection mode kita set ke full row select. Jadi seleksinya adalah satu baris penuh. Oke, kita coba tes, lihat hasilnya. Master. Oke. Nah, di sini kita tidak bisa, apalagi kita tidak bisa edit. Mau klik 2 kali juga nggak bisa. Nah, mau hapus tekan delete ini juga tidak bisa. Mau add data juga sudah tidak bisa lagi. Oke. Nah, jadi inilah hasilnya, ya. Ini untuk master barang, tampilannya kira-kira seperti ini. Oke. Oke, nah ini tampilannya seperti ini yang sudah kita dapatkan. Jadi apapun nanti yang kita tambahkan ke table kita itu nanti tentunya akan muncul di sini, ya. Nah, kita akan buat satu function lagi untuk merefresh data. Ini kita balikkan dulu, undock dulu. Oke. Kemudian kita tambah satu ini, binding navigator namanya. Binding navigator, klik sekali di sini. Oke. Oke, ini kita hapus saja, ini kita nggak pakai. Ya, icon-icon kecil ini kita hapus semua.
hapus. Oke, ya, sisa nih kosongkan. Nah, ini kita tambah satu tombol button. Oke, ini kan dalam bentuk image, kita bisa ganti image, kita ganti jadi yang tipe teks saja. Jadi display style bagian nih, display style kita ganti ke nih teks. Nah, ini kan namanya tool strip button 1. Kita ganti teksnya di sini. Teksnya kita ganti refresh ya, untuk merefresh data. Kemudian ini kita fitkan kembali, dock kembali ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi ada tambahan satu tombol untuk merefresh data. Oke, nah kita klik ini untuk tool strip yang satu ini, kita namai dulu name-nya, bagian name. Nah, tool strip button ini set aja btn refresh ya, untuk merefresh data. Nah, untuk refresh gampang sekali, klik 2 kali di sini. Nah, untuk merefresh kita cukup panggil ini sama persis ya, get data barang. Jadi ketika diklik refresh, dia panggil kembali get data barangnya. Jadi load kembali ulang data dari tabel kita. Contoh seperti ini. Master barang. Nah, ini datanya kan awalnya seperti ini saja, kan? Nah, ini data kita. Ya, ini data kita yang hanya cuma satu baris. Nah, ketika kita refresh, semau dia ambil datanya kembali dari tabel ini. Contoh ya, kita tambah satu baris lagi. Edit. Oke. DDR 3 4 GB. 12 PC hardware harga beli Nah, di sini saya sudah tambah satu baris ya, satu baris data. Datanya juga sudah muncul di sini ya. Nah, cuma di sini ini kan belum muncul, ya kan? Karena belum kita refresh ya. Jadi datanya kita coba refresh dulu. Jadi klik di sini. Nah, langsung muncul ya. Jadi itulah fungsi dari tombol refresh untuk meload ulang kembali data. Oke, meload ulang kembali data dari sebuah table seperti ini. Oke, nah jelas dulu sampai sini. Kira-kira bisa dipahami dulu, ya. Kemudian untuk exit ini belum ya. Exit gampang aja. Exit kita cukup tambahkan ini, klik 2 kali application exit, buka tutup com ya. Jadi ingat di sini semua sama, semua harus setiap baris, setiap satu statement diakhiri dengan tanda titik koma ya, titik koma. Nah, setiap satu statement itu pasti selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, nah jadi kemudian private dengan public bedanya apa kira-kira gitu ya. Private ada satu lagi public. Nah, saya contohkan di form main ya. Jadi di sini kodenya terhapus kayaknya.
main load tidak perlu. Oke, so contohkan di form main kita buat satu buah kelas ya. Jadi supaya makin paham kelas ini sebenarnya apa. Oke, kelas ini bisa kamu artikan sebagai blueprintnya atau cetak biru dari sebuah objek. Jadi setiap objek itu pasti ada kelasnya ya. Jadi kita buat satu kelas dulu. Cara buat kelas kita gunakan kata kuncinya nih, public partial class. Nama kelasnya contoh kelas manusia. Oke. Kelas manusia. Nah, jadi di kelas manusia kan kita punya properti ya. Nah, jadi propertinya seperti ini. Public property, public, tulis langsung string jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Kemudian public lagi ya. INT usia public suku ya. Nah, contoh public string suku. Oke. Kemudian di dalam kelas manusia ini ya kita punya metode. Oke. Metodenya contoh public berlari. Kurung int kecepatan ya, kecepatan larinya. Public void ya, harus gunakan void berlari int kecepatan. Kemudian di sini kita music box so sini saya tambahkan dulu public string nama. Oke, music box dot show nama plus memiliki kecepatan berlari plus kecepatan contoh aja ya. Jadi nanti yang muncul adalah nama memiliki kecepatan berlari sekian kilometer per jam. Oke. Jadi ini yang kita katakan sebagai metode ya di sini ya. Ini metodenya ya. Metode itu adalah apa kemampuan dari sebuah objek. Jadi kalau yang public yang seperti ini adalah propertinya ya. Variabel-variabel yang ada di sini ini kita sebut sebagai properti. Oke. Nah, contoh kita buat metode yang lain lagi. Public void. Public void, nah, contohnya hobi, ya, string jangan pakai ya, public void ya.
Ya, nilai IQ aja ya. Contoh aja. Desimal ya, ini contoh nilai IQ. Nah, jadi properti adalah yang ini, ya. Ini kita namakan properti. Ini kita namakan sebagai metodenya, ya. Jadi setiap kelas biasanya punya properti dan punya metode. Oke. Nah, jadi ini adalah blueprint ya. Kita katakan sebagai blueprintnya. Cetak biru dari sebuah objek. Itulah yang kita namakan sebagai kelas. Nah, kelas manusia. Cara kita pakai gimana ya? Nah, contohnya ini. Seset di form load-nya ya. Oke, ini ada error sedikit. Kita perbaiki dulu. Ya, nggak bisa. Di form load-nya kita buat satu buah kelas. Ya, jadi ini kelas manusia ya. Manusia man1 ya. Nama objeknya kita namakan man1 sama dengan new manusia. Contoh manusia man1 sama dengan new manusia. Kemudian kita set man1 dot nama sama dengan Jokowi contohnya. Oke. Man1 dot jenis kelamin sama dengan pria. Oke. Man1 dot usia sama dengan 55. Oke. Man1 koma jangan lupa. Man1 dot suku sama dengan Jawa contohnya. Oke. Kemudian ini kecepatan berlarinya ya, kita bisa set seperti man1 dot berlari kecepatannya contohnya 10 km. Oke. Kemudian man1 dot nilai IQ. Man1 dot nilai IQ. Nah, IQ-nya 200 contohnya. Nah, jadi di sini ini properti ya. Yang satu ini adalah properti. Ini kita panggil metodenya. Metodenya yang seperti ini. Ya, kalau metode dia berupa di dalamnya ada fungsi-fungsi yang lain lagi. Jadi kalau properti ya dia seperti variabel biasa aja. Ya. Jadi ini jadi sama ya. Ini kelas. Cara kita buat objek baru dari sebuah kelas gimana? Sebutkan nama kelasnya, kelas manusia. Oke. Kita mau namai objek ini namanya apa? Namanya kita namai man1 ya. Manusia 1 man1 sama dengan new. Berarti new ini di sini untuk buat objek yang baru, new manusia. Oke. Man1 dot nama. Man1 namanya adalah Jokowi. Man1 dot jenis kelamin pria. Man1 dot usia 55, man1 dot suku Jawa.
Nah, oke, kalau kita jalankan, nanti yang akan muncul pesan adalah ini dua, berlari dan oke, kita lanjutkan kembali. Jadi nanti yang akan muncul berarti yang ada missing box ini nanti, ya. Jadi main1 dot berlari artinya apa? Dia panggil ini. Nah, main1 dot nilai IQ berarti dia panggil ini. Oke, nah kita coba tes start. Oke, nah Jokowi memiliki kecepatan berlari 10 km per jam. Jokowi memiliki nilai IQ 200. Ya. Jadi setnya di sini. Ya, ini public. Nah, ini kebetulan kita semua pakai kata kuncinya adalah public, ya kan? Public, public, public. Nah, public string, suku dan sebagainya. Oke. Nah, gimana kalau kita pakai private hasilnya apa ini? Contoh ya, yang suku ini kita jadikan private. Ini nanti efeknya adalah error. Nah, ini coba lihat sukunya jadinya tidak dikenali, tidak bisa diakses. Kenapa? Karena ini private. Ya, jadi bedakan kalau public kita bisa aja panggil di luar dari kelasnya ini. Ya, kalau public di luar dari kelas manusia kita bisa panggil. Contoh yang nama, jenis kelamin, usia ini bisa kita panggil. Tapi kalau dia kita set jadi private, nah di luar dari kelas manusia ini, di luar dari sini itu nggak dikenali lagi. Contoh ini suku, ini kita set private. Ya, jadi kalau yang seperti ini, ya, yang seperti ini nggak bisa kita panggil. Nah, jadi kalau private dia hanya berlaku di mana? Hanya berlaku di kelas ini saja, hanya dikenali di kelas manusia saja. Di luar dari kelas manusia maka tidak akan dikenali. Ya, walaupun kita buat objeknya adalah dari kelas manusia, tetap sama, tidak bisa dikenali. Oke, jadi supaya bisa dikenali gunakan. Oke. Nah, kapan kita gunakan private? Ya, tergantung kebutuhan. Kalau hanya perlu di dalam kelas ini saja dikenali, maka gunakan kata kuncinya private. Tapi pada saat di luar, supaya bisa dikenali juga di luar kelas manusia, maka gunakanlah kata kuncinya public. Oke, itu bedanya antara private dengan public. Ya, ada satu lagi protected, cuma mungkin belum kita jumpa case yang seperti ini. Oke, jadi intinya kalau private dia hanya bisa dikenali di dalam kelas itu saja. Oke, jadi contohnya yang seperti ini juga. Ini kita punya private void get data barang. Get data barang ini hanya dikenali di form barang saja. Di luar dari form barang, apakah get data barang dikenali? Tidak, karena kita setnya adalah private. Jadi contoh, kita panggil dari sini, ya, kita panggil dari sini. F barang dot get data barang. Bisa nggak? Nggak bisa, tidak dikenali get data barangnya. Kecuali di sini kita set, kita jadikan public seperti ini. Kalau kita set jadi public, di sini jadinya dikenali nanti. Nah, seperti ini. F barang dot get data barang. Ini jadi dikenali. Nah, cuma nggak tepat. Ya, tidak tepat kita jadikan sebagai public. Padahal get data barang hanya digunakan di form ini saja. Di luar dari form untuk apa? Nggak dipanggil. Ya, karena get data barang ini harus dipanggil dari tombol ini. Nggak boleh dari form lain panggil. Ya, jadi ini kita gunakan private. Itu alasannya kenapa tadi seset jadi private, karena yang get data barang hanya boleh dipanggil dari master barang ini, ya. Jadi nggak boleh kita panggil dari form main. Itu maksudnya.
Oke.